Shalom ladies, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama bersekutu melalui persekutuan Komisi Wanita dari GKY Mangga Besar. Nah, dimanapun ibu-ibu berada, kami berharap semuanya kabar baik, tetap sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah mengasihi dalam perbedaan. Tentunya sangat sulit untuk mengasihi dalam perbedaan. Karena kita semuanya banyak sekali perbedaan. Nah, melalui pujian ini mengajarkan kita, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Mohon Tuhan ajari kita untuk saling mengasihi. Ibu-ibu, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Kasih-Mu tidak terbatas, selalu baru setiap hari. Engkau mengasihi kami manusia yang sangat terbatas ini Tuhan. Tuhan, persekutuan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan pimpin kami yang melayani Tuhan, ataupun ibu-ibu yang ada di rumah, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin, berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan ada damai, sukacita di hati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mengubah setiap hati kami. Sehingga kami boleh saling mengasihi walaupun kami di dalam perbedaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami syukurkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tenangkan hati kita juga untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Mari ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Kita memuji Tuhan, pujian ini dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Wo chu ai. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。 Surga. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku rela mengasihi, mari kita nyatakan kasih-Nya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersekutu bersama-sama, walaupun ini hanya secara online, tapi kita tetap mau bersyukur untuk anugerah penyertaan pimpinan Tuhan bagi kita. Ya, di dalam segala kegentaran kita menghadapi hari-hari yang kita lalui ini, namun kita masih merasakan tangan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting untuk kita mengerti dan kita menerapkannya di dalam kehidupan kita bersama-sama bersekutu. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk firman yang akan kami renungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami mendengarkan firman dan kami boleh mengerti akan firman. Dan terlebih daripada itu, ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Secara khusus, dalam satu persekutuan komisi wanita, jemaat GKY Mangga Besar, ya Tuhan. Biarlah ibu-ibu boleh saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lainnya, dan menciptakan satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah namamu, urapi hambamu ya Tuhan di dalam menyampaikan firman ini. Kiranya perkataan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami, biar Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Ibu-ibu, tema kita hari ini adalah mengasihi dalam perbedaan. Kita manusia tidak ada yang persis sama. Betul nggak? Bahkan saudara kandung kita ada bedanya. Bahkan saudara kembar pun itu tidak persis sama. Wajah mungkin bisa sama. Namun saudara, mungkin karakter, perbedaan-perbedaan yang nyata itu tetap juga ada. Ya. Sebab itu mari kita mau sama-sama belajar bagaimana kita boleh dan mampu mengasihi di dalam perbedaan-perbedaan yang kita miliki ini. Firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama renungkan, saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 terlebih dahulu, ya, kemudian kita akan lihat di dalam ayat yang ke-22 sampai 26, ya. Ibu-ibu boleh membuka Alkitab, ambil Alkitabnya, kemudian ya, karena ini kita bukan menonton ya, kita sedang bersekutu, kita beribadah. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, kemudian ayat ke-22 saya bacakan. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Demikian jauh firman Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-12, ini yang menjadi dasar, ya, yang menjadi dasar bahwa kita ini satu, tubuh kita ini tapi anggotanya itu banyak, dan kita merupakan satu tubuh Kristus. Jadi tubuh kita, saya percaya ibu-ibu udah sering sekali mendengarkan akan firman ini ya. Ada kepala, ada mata, ada telinga, beda semuanya. Dan kita punya itu fungsi yang berbeda semuanya. Dan tidak ada satu bagian tubuh kita pun ini yang dapat mengatakan, oh saya yang paling penting, saya yang paling baik, saya yang paling utama. Coba bayangkan ibu-ibu. Mata. Kalau mata kita buta, kita menjadi tidak langsung seperti tidak sempurna. Telinga kita tidak mendengar, langsung kita sudah berubah menjadi bukan lagi seorang yang dengan segala kesempurnaannya ada kekurangannya. Ya, bisu dan lain-lainnya. Tangan satu tidak ada, jangankan tangan, telapak tangan aja nggak ada, kita udah tidak seperti yang sempurna itu. Oleh sebab itu kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak ada yang sama. Kita nggak ada yang sama. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana kemudian kita ini, ya, supaya bisa di dalam persekutuan ini kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Mindset, cara berpikir kita ini yang harus kita rubah. Cara berpikir kita, cara kita melihat orang, cara kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, ini yang harus kita rubah. Nah, saya akan sharing beberapa hal, ya. Yang pertama, kita harus tahu seperti yang tadi dikatakan, kita ini satu tubuh, banyak anggota dan peranannya berbeda-beda. Peranannya kita itu berbeda-beda. Nah, di dalam gereja misalnya, di dalam kepengurusannya, ada yang pintar musik, dia bagian main musik.
Ada yang bisa memimpin pujian, dia bagian yang memimpin pujian. Ada yang nggak bisa memimpin pujian, dia nggak bisa main piano, dia nggak bisa main keyboard. Dia bisanya apa? Dia bisa menjadi penyambut tamu, ya. Dia halo, selamat siang, datang, welcome datang ke komisi wanita, ya kan? Nah, kita nggak bisa kemudian yang bisa liturgis ini atau yang bisa main piano, aduh dia itu nggak bisa apa-apa. Ya udah sana lu jadi pelayanan itu sama, saudara ya, sama semuanya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita ke gereja tidak ada penyambut tamu di depan kita tuh rasanya aduh kok gereja ini tidak ada penyambut tamunya ya. Nah, ada yang kurang kan? Saya bersyukur saudara diberikan kesempatan pelayanan di luar negeri beberapa kali ya. Pertama di Hong Kong, kemudian juga di Sydney yang terakhir. Kita lihat ketika satu gereja yang kecil, dan ketika kita punya keterbatasan, kita tidak punya OB, kita tidak punya staf di gereja di situ ketika semuanya jemaat datang melayani bersama-sama, ya. Yang ibu-ibu yang pintar masak, mereka menyiapkan makanan, mereka masak di rumah, mereka datang bawa ke gereja, ya, dinikmati bersama-sama. Ya, pelayan-pelayan yang bisa komputer, yang bisa IT semua, yang pemusik dan lain-lain. Nah, di gereja tidak ada yang bersihin WC. Siapa yang bersihin WC? Ya, nah, anak-anak muda. Ya, ibu-ibu anak-anak muda itu. Ya, ibu-ibu di sini ada anaknya juga yang di Sydney ya, di GKI sini. Bersihin WC, cuci WC, pel gereja. Nah, ini kita bilang apakah mereka kemudian, aduh ini pekerjaan, aduh ini nggak ada yang mau kerjaan. Wah, enggak. Ya, apa yang menjadi bagian mereka, apa yang mereka mampukan, jadi anak-anak muda ini, mereka tenaganya kuat, mereka bisa kerja yang demikian. Nah, yang ibu-ibu, yang bisa masak-masak. Jadi karunia itu beda-beda. Ya, kita nggak bisa mengatakan yang ini lebih penting atau tidak. Saya pernah ada baptisan ya, kemudian saya menanyakan yang akan dibaptis itu, nanti setelah kalian dibaptis, kalian menjadi anggota gereja, kalian ingin melayani di mana? Satu-satu jawab, oh nanti saya pengen ini, saya pengen ini. Kemudian ada satu bapak ya, ibu-ibu, dia bilang begini, Muse, di gereja itu pelayanan yang paling kecil itu apa? Waduh, saya bilang ini nggak pernah ada yang nanya saya begini ya. Ya, pelayanan itu yang paling rendah itu apa? Saya bilang, kenapa kamu tanya begitu? Dia bilang, Muse, saya ini orangnya sombong. Nah, luar biasa ya. Ibu-ibu, ada orang yang berani mengaku dia itu sombong. Dia bilang, saya ini sebelum percaya Tuhan, saya ini orangnya sombong, dan sekarang saya juga di kantor, di posisi saya di perusahaan saya ini ya owner ya. Jadi saya ini udah terbiasa dengan kedudukan yang tinggi. Saya mau belajar. Saya bilang, Pak, di gereja tidak ada pelayanan yang paling rendah, nggak ada. Semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, karunia, kemampuan, kita harus pakai, kita harus syukuri. Yang punya 5 talenta, pakailah 5 talentamu untuk melayani Tuhan. Yang punya 2 talenta, pakailah 2 talenta itu untuk melayani Tuhan. Dan yang punya 5 talenta, jangan merasa sombong kemudian memandang enteng orang yang punya hanya 2 talenta atau mungkin 1 talenta. Justru kita bersyukur kepada Tuhan jika kita punya kemampuan yang Tuhan percayakan lebih. Bahkan saudara harus gentar. Karena kalau saudara punya 5 talenta, saudara apakah sudah menggunakannya? Apakah saudara sudah melayani Tuhan sesuai dengan talenta kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara? Ya. Nah, saudara sekalian ini. Jadi di hadapan Tuhan kita itu semua sama. Ya, tidak ada perbedaan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, yang kedua, kita harus menerima realita bahwa di tengah-tengah kita itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ya, ada yang kemampuannya diberkatinya lebih, ya, harta bendanya lebih, ada yang kurang. Ya, ada yang kemampuannya kurang, ya, ada yang misalnya
dia sekolah biasa. Mungkin ada ibu-ibu yang lulus SMA, ada yang kuliah, wah ada yang S2, ada yang S3, pendidikannya lebih tinggi. Nah ini ada, otomatis terjadi. Ya, ada yang lemah, ada yang lebih di dalam gereja. Nah bagaimana kita kemudian melihat di dalam kondisi seperti ini? Apakah kemudian yang kurang ini bergaulnya dengan kurang, yang lebih diberkati, yang lebih kaya, yang lebih berada, tidak mau gaul sama yang lebih kurang daripada mereka? Oh, nggak level. Waduh, kita ini ya levelnya begini. Kita ini kalau makan makanannya berapa nih semangkok gitu ya. Wah, ini makanannya mereka nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Kita itu tetap harus bisa berbaur. Yang kurang, ya. Nggak usah juga merasa minder. Yang lebih, jangan merasa sombong. Waduh, saya nggak kelasnya. Kita justru ketika Tuhan percayakan kita lebih, kita harus bersyukur, ibu-ibu, ya, bahwa kita itu diberikan lebih. Dan kita harus saling memperhatikan, menolong, melihat orang yang lebih kurang. Ya, saudara sekalian, Bapak Ibu-ibu, ya, jari kelingking ini kira-kira kalau saya pakai untuk angkat barang, bisa angkat berapa kilo? Ya, saya nggak tahu, ini belum pernah coba. Apakah air ya dipakai tali kemudian saya angkat 5 kilo, naik enggak kira-kira kelingking ini? Ya, 10 kilo mungkin berat banget, susah. Nah, kalau 2 jari gimana? Lebih kuat. 3 jari, 4 jari lebih kuat. Saya mungkin bisa angkat sampai 30 kilo punya barang. Koper, kita mau travel, waduh 20 kilo bisa kita tenteng. Tapi 1 jari nggak bisa. Nah inilah ibu-ibu, ya ketika kita satu kita lemah. Tetapi ketika ada teman yang datang nolong, teman lagi datang nolong, teman datang nolong. Ketika kita jadi satu, kita menjadi kuat. Nah inilah fungsinya. Inilah fungsinya. Yang lemah ini didukung oleh yang lebih kuat. Yang didukung lebih kuat. Dan secara keseluruhan kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, ibu-ibu, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa saling mendukung satu yang dengan yang lain di dalam perbedaan kita. Yang ketiga adalah, ingin sharingkan adalah kita saling bantu, ya. Di sini di dalam ayat 22 tadi dikatakan ada yang kurang terhormat, ada yang kurang terhormat. Kemudian dikatakan justru anggota-anggota yang lemah itu ya yang dibutuhkan. Ya, terhadap anggota-anggota yang tidak elok kita beri perhatian khusus. Kepada anggota-anggota yang tidak mulia kita berikan penghormatan khusus. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua tadi, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan di gereja kita dan di GKY ada bidang diakonia. Ya, ada bidang diakonia. Ketika ada yang kurang, ada yang lemah, kita bisa saling bantu, kita menolong, ya, kita menjadi bagian daripada gereja yang memperhatikan kekurangan, kelemahan orang, ya, yang tidak mulia, kita bantu, kita berikan agar mereka juga bisa rasakan akan penyertaan Tuhan. Ada orang yang kita doakan seringkali, Bapak Ibu, ya, ibu-ibu sekalian, kita doakan, Tuhan tolong dia, ya, dia sedang sakit, dia butuh bantuan. Tapi ketika kita selesai doa, ibu-ibu, apa yang kita lakukan? Kita tahu ada orang yang kekurangan, ada yang lagi susah, apa yang kita lakukan? Oh, saya doakan, kiranya Tuhan menolong. Tapi apakah setelah kita berdoa, kita turun tangan, kita keluarkan apa yang kita bisa bantu? Di masa pandemi ini, ibu-ibu, banyak orang yang susah, yang sulit. Ya. Nah, apakah kita ada saling membantu, saling mempromosikan, saling membeli dari mereka atau gimana? Saya punya teman SMA, ibu-ibu. Baru berapa bulan ini saya tahu, ya, dia punya adik laki itu sakit kanker. Mereka 4 saudara, 3 kakak wanita.
yang adik kecil, yang adik ini bungsu ini adalah yang pria. Nah, yang 3 kakak laki ini, yang 3 kakak wanita ini, kondisi pas-pasan, ibu-ibu ya. Kondisi pas-pasan mereka. Mencukupi kebutuhan setiap hari, oke. Tuhan berikan mereka karunia untuk masak, ya. Pintar bikin makanan Makassar. Ya, bikin pastel, bikin ini. Nah, ketika saya tahu adiknya mereka sakit, ya, cancer, perlu biaya yang besar. Kadang-kadang harus pergi bolak-balik rumah sakit, naik taksi, naik Grab, nggak punya kendaraan, nggak punya mobil. Nah, kita berdoa, ya, saya sempat mampir ke rumahnya, berdoa. Tuhan menolong, tapi saya digerakkan, ibu-ibu. Habis berdoa, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan untuk menolong? Apakah dengan berdoa cukup? Selesai, Tuhan tolonglah kira, Tuhan cukupkan mereka. Kemudian saya tinggalkan. Akhirnya ibu-ibu saya tahu menolong juga begitu. Ya, ada yang kemudian saya mulai order makanan, pesan makanan, pesan pastel, pesan ini, makanan ini. Kemudian bagi-bagi keluarga, bagi-bagi teman, dan saya perkenalkan kepada orang. Kalau enak, nih nomor teleponnya, ya silahkan telepon, beli lagi. Nah, biasa pastelnya harganya dia berapa? 8.000. Ketika saya bayar, saya lebih bayarnya. Ya, bayar dengan harga satunya 10.000 demikian. Ibu-ibu, kita harus saling menolong. Kita jangan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hanya di mulut kita ngomong, oh saya doakan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong. Tapi apa yang kita lakukan? Seringkali di gereja ibu-ibu kita juga, ya, wow, tolong orang. Tapi apa? Pakai uang gereja, ya, diakonia, keluarin budgetnya berapa. Tapi ketika kita harus menolong sesama dengan menggunakan akan uang pribadi kita, sulit. Tapi kalau menolong pakai uang gereja, mungkin mudah. Ya, karena dari gereja. Disitulah kita diuji, ibu-ibu sekalian, di dalam persekutuan. Ketika ada satu anggota yang membutuhkan, ada satu anggota yang dikatakan di sini kurang, apakah kita mau menolong? Ya, dan lebih parah lagi, ibu-ibu, bukan hanya kita tidak menolong, tetapi seringkali kita bahkan menjauhi mereka. Kita tidak bergaul dengan mereka. Di sini saya mengatakan, ibu-ibu, ya, memang di dalam case-case tertentu ada orang-orang juga yang ke gereja, ya, dengan memanfaatkan akan kasih daripada sesama. Nah, ini yang tidak benar. Tapi kalau memang kondisinya, ibu-ibu, memang kondisinya mereka itu butuh, kita harus ya, rela untuk mendukung, membantu. Ibu-ibu, kemudian kita mau lihat lagi yang berikutnya, ya. Kita bagaimana bisa di dalam perbedaan itu, ya, mengasihi di dalam perbedaan. Ini yang paling penting. Jangan paksa orang lain punya pikiran, pendapat yang persis sama dengan kita. Nggak ada. Ya, di dalam dunia ini kita nggak bisa mau semua orang itu harus sama pikirannya dengan saya, harus setuju dengan saya. Saya maunya A, kalian harus A. Saya maunya B, kalian harus B. Nggak ada. Kita di dalam pernikahan keluarga, ibu-ibu, ya, di dalam keluarga aja, suami istri berbeda, dan banyak perceraian terjadi karena apa? Karena baik suami maupun istri tidak bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Yang satu bilang pokoknya harus ikut saya, yang satu juga pokoknya harus ikut saya. Akhirnya nggak bisa. Yang bisa hidup harmonis, sukacita, langgeng adalah pasangan yang bisa saling menerima pasangannya. Bisa menerima perbedaan pendapat, cara berpikir suami, cara berpikir istri. Ya, di tengah-tengah kita teman-teman banyak juga ibu-ibu, ya, yang berbeda. Misalnya saya kasih contoh,
Ya, kalau kita pengen pergi jalan-jalan, ini misalnya, yuk kita pergi jalan-jalan kemana? 10 orang, ya. Yuk misalnya pergi makan aja lah, simple. Pergi makan aja. Oh, pergi makan di tempat itu. Ya. Makan apa itu? Aduh, saya nggak terlalu suka. Misalnya, ya, saya nggak terlalu doyan itu makanan, misalnya makanan apa, Chinese food. Waduh, saya nggak suka Chinese food. Saya suka makanan Western. Tapi kebanyakan orang mau makan Chinese food. Nah, saya harus menyesuaikan. Ya, kebanyakan orang lagi pengen makan itu. Ya udah, saya ikut aja. Nah, ini yang kita katakan. Kita harus bisa fleksibel. Ya, jangan kemudian kita, oh nggak bisa, saya maunya begini, kalian harus ikut saya. Nggak bisa, ibu-ibu. Kita di dalam persekutuan orang itu begitu banyak dengan berbeda-beda. Kita harus saling mengalah satu dengan yang lainnya. Ya, nggak bisa kita memaksakan orang ikut kita. Nah, konteks budaya Indonesia, ibu-ibu, seringkali terjadi perbedaan pendapat, bahkan kemarahan, bahkan juga perpecahan. Kenapa? Karena seringkali, ingat, ini penting sekali. Karena seringkali di dalam perbedaan itu, kita merasa orang yang berbeda dengan kita itu, orang itu nggak suka sama saya. Orang itu benci saya. Orang ini ya musuhin saya. Misalnya kita sedang diskusi. Oh, bagaimana kita menjalankan pelayanan ini? Kemudian ya si A, oh maunya begini, ya kita jalanin begini. Tapi yang B bilang sebaiknya begini. Wah, si A-nya bisa marah. Pokoknya harus begini. Kamu kok nggak suka sama ide saya? Kok kamu marah sama saya? Kok kamu nggak suka sama saya? Selalu ide saya kamu tolak. Wah, ini. Jadi kita itu ya selalu harus lihat masalah. Against matter, not against person. Kita harus ya 针对事，不是针对人。Jadi selesai kita diskusi, kita bisa berbeda pendapat, tapi orang harus tetap baik. Kita lihat contoh yang saya belajar yang sangat-sangat ya jadi berkat bagi saya. Waktu Presiden Obama dengan calon Presiden Hillary kedua masih calon. Waktu kampanye, waduh ribut, ini ngomong ini, saling ini, waduh ya. Tapi begitu Obama menjadi presiden, dia memilih orang yang paling tepat untuk menjadi Menteri Luar Negeri, yaitu Hillary. Ya, padahal waktu kampanye udah ribut demikian ribut, ya sengit. Tapi selesai kampanye selesai, orang dengan orang tetap baik. Ya, nah inilah yang kita mau belajar. Ibu ya, jadi ketika orang berbeda pendapat dengan kita itu tidak berarti dia itu nggak suka sama kita, enggak. Mungkin idenya kita itu memang belum cocok atau belum pas. Dan ketika idenya kita tidak diterima, kita jangan marah. Kenapa? Ya, kenapa bukan ide saya yang diterima? Banyak sekali terjadi demikian di gereja, ibu-ibu. Ya. Wah, saya nggak mau lagi datang rapat. Aduh, saya nggak mau lagi ikut itu. Kenapa? Selalu kalau saya ngomong tidak ada yang mau ikutin, gitu, ya. Nah, ibu-ibu, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semuanya, ya. Imlek, waktu kita mengucapkan ucapan selamat di hari Imlek kita selalu mengatakan, ya. Ya, senti cenkang itu wan serui, segala sesuatu lancar. Bagaimana bisa segala sesuatu lancar? Nah, ini kita belajar ya. Di dalam segala hal kita mau belajar saling menerima satu dengan yang lain, perbedaan pendapat satu dengan yang lain kita harus bisa saling menerima. Dan kiranya Tuhan memberkati persekutuan Komisi Wanita ya, Mangga Besar, ibu-ibu makin kompak. Dan di sini firman Tuhan juga tadi mengatakan ketika satu ya mendapatkan kehormatan, semuanya mendapatkan kehormatan karena tidak ada hanya satu orang yang berjuang dan dia yang dapat nama. Enggak. Di dalam persekutuan semuanya
memuliakan Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan di dalam sebuah persekutuan. Ketika kami bersekutu bersama, ketika kami punya teman, saudara seiman, Tuhan ajar kami untuk saling menopang satu dengan yang lain. Ketika kami lebih, kami harus bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan lebih kepada kami. Dan mungkin bukan semata-mata untuk kepentingan diri kami. Mungkin itu adalah titipan daripada Tuhan. Bagaimana kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Ketika kami diberkati dengan hikmat, Tuhan juga tolong kami untuk tidak menghina atau menganggap enteng mereka yang kurang daripada kami. Tuhan berkati persekutuan kami, sehingga ketika orang melihat persekutuan kami, orang dapat bagaikan pemazmur berkata, lihatlah betapa baiknya dan indahnya ketika saudara seiman berdiam, bersatu, dan rukun adanya. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati semuanya, ibu-ibu yang terkasih. Shalom ladies, hari ini kita akan belajar mengenai ekoenzim. Kita akan buat ekoenzim ya. Ekoenzim itu adalah fermentasi dari sisa-sisa sampah dapur kita. Ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Nah, proses pembuatannya gampang. Jadi, dia ada rumusnya 1, 3, 10. Satunya itu untuk apa? Satunya itu untuk ini. Ini adalah molase. Molase, selain molase bisa juga pakai gula Jawa, gula aren. Tapi harus ingat gula Jawa dan gula arennya tuh yang harus yang benar-benar murni gitu ya. Tidak ada campuran gula putih, gula pasir, itu nggak boleh. Oke, tiganya adalah ini bahan-bahan organiknya yang kita sebut dengan BO. Kemudian 10-nya adalah air. Jadi 1, 3, 10. Nah, kemudian yang kita perlukan adalah wadah. Nah, wadahnya kita harus ukur dulu kapasitasnya berapa. Yang boleh dipakai adalah 60% dari kapasitasnya. Ini wadahnya. Dianjurkan adalah wadah yang bermulut lebar. Karena apa? Karena dalam fermentasi ini, dalam 2 minggu pertama itu dia akan banyak gas. Jadi kalau dengan mulut yang lebar, gasnya bisa keluar pelan-pelan dengan sendirinya. Oke, ini saya sudah ukur. Ini kurang lebih 60%-nya adalah dengan air 1 liter. Kemudian molasenya saya sudah timbang. 1 liter molasenya 100 gram. Ini saya udah ukur 100 gram ya. Aduk semua. Sebetulnya pakai botol-botol ini untuk bikin ekoenzim boleh nggak? Sebetulnya boleh, cuman tidak dianjurkan karena itu yang tadi gasnya banyak sekali. Karena dia bermulut kecil, itu ada potensi dia akan meledak. Akhirnya ekoenzim cairan, buah-buahannya semua tumpah semua keluar ya. Oke, ini setelah dimasukkan semua dan kita aduk, kita masukkan ininya, ampas-ampasnya, boleh kulit jeruk, kulit buah-buahan ya.
Kalau wadahnya itu lebih kecil dari ini, ibu-ibu boleh potong-potong, itu juga boleh. Ini saya masukkan aja biar cepat. Sayur-sayuran boleh masuk dengan catatan semua mentah, belum diolah. Yang baik campurannya minimal 5 macam, ya, 5 macam, entah itu 3 macam sayur, 2 macam buah, atau sebaliknya. Semakin banyak BO-nya, macam BO-nya, enzimnya semakin kaya nanti. Ini kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh ibu-ibu. Saya sudah timbang ya tadi ya. 3-nya jadi 300 gram. Jadi airnya 1 liter, gula jawa atau molase 100 gram, kulit buahnya atau BO-nya 300 gram. Kemudian kita aduk. Ini nanti kita masukkan semua ya. Beda itu, dan jangan lupa kita tutup. Nanti kita tutup seperti ini pakai plastik karena dia harus kedap, benar-benar kedap. Pakai plastik, kita karetin, baru kita tutup. Taruhnya di tempat yang sirkulasi udaranya baik, jangan deket listrik atau deket kamar mandi, itu nggak bagus nanti hasilnya. Nah, kita akan taruh aja, biarkan saja. Kalau misalnya itu boleh digoyang-goyang supaya BO-nya turun ke bawah gitu ya ibu-ibu ya. Kita tunggu dia sampai 3 bulan. 3 bulan kemudian kita akan panen. Ibu-ibu, setelah 3 bulan kita panen. Ini hasilnya. Kita ukur dulu pH-nya ya ibu-ibu ya. Alat ini bisa dibeli di marketplace ya, banyak. Nah, kita lihat ini pH-nya. Kita tunggu sebentar sampai angkanya berhenti, kurang lebih di 3,4, 3,7 ya, 3,47 maksudnya. Oke, ini kurang lebih di 3,4. Ekoenzim yang bagus adalah ekoenzim yang di bawah 4. Kita panen, kita saring. Nah, ini ampasnya bisa kita peres seperti ini. Nanti ampasnya ini bisa kita jemur, kita keringkan untuk kemudian bisa dijadikan pupuk. Ini bagus sekali ibu-ibu untuk pupuk. Terus bisa juga ditaruh di tempat-tempat yang biasa tikus lewat. Tikus nggak suka dengan baunya. Ini kalau kita cium baunya bau fermentasi ya. Nah, kebetulan yang kali ini saya buat ekoenzim lerak. Ini lerak ibu-ibu ya. Makanya dia ada berbusa ya. Ini gunanya untuk bisa untuk nyuci. Oke. Ya. Biasa sudah ini bisa kita saring lagi karena dia banyak apa yang halus-halus. Saya pakai kain apa aja, saringan apa aja yang halus ya ibu-ibu ya. Setelah ini kita bisa simpan di dalam botol-botol kecil. Ibu-ibu, ini adalah ekoenzim yang tadi kita bikin. Jangan lupa dikasih catatan ya. Jadi kapan kita buat, tanggalnya berapa. Terus kasih catatan juga molasenya berapa.
kemudian BO-nya berapa. Seandainya gimana caranya kalau misalnya kita punya BO-nya nggak cukup, misal kita butuh 300 sedangkan BO kita cuma ada 100, nggak apa-apa ibu-ibu tetap bikin airnya 1 liter, kasih molasenya 100 gram, kemudian BO-nya masukin dulu 100 gram yang kita punya, masukin hari ini, masukin, kemudian besok ada lagi, timbang lagi, masukin lagi, besoknya lagi timbang lagi, masukin lagi sampai 300. Nah, penghitungannya kalau nyicil seperti itu maksimum 2 minggu. Dan pada saat BO terakhir yang masuk, itu baru kita catat tanggal itu adalah tanggal dimana kita baru bikin ekoenzim. Dan dihitung dari tanggal itu, terus ditunggu sampai 3 bulan kemudian. Dan ini adalah ekoenzim yang sudah saya panen. Nah, ibu-ibu lihat, ini adalah ekoenzim lerak. Kalau ekoenzim lerak ini saya buatnya 1, 3, 10, kemudian 1 lagi buat leraknya, kemudian difermentasi selama 3 bulan. Nah, untuk ekoenzim lerak ini gunanya seperti sabun. Kita bisa pakai buat cuci piring, buat cuci net pot, untuk yang berhidroponik ya, untuk cuci baju itu juga bisa. Tapi memang sabunnya busanya itu tidak terlalu banyak. Kalau ibu suka yang berbusa banyak, ini bisa dicampur dengan sabun biasa yang biasa kita pakai. Misalnya kita mau cuci baju, kita pakai biasa 2 sendok. Nah, ini sabunnya 1 sendok, sisanya kita campur dengan ini, ekoenzim. Jadi menghindari kimia. Dan ibu-ibu lihat ini ada bedanya ya. Ini ekoenzim, nanti akan ada endapan. Nih di bawah endapan. Nah, ini endapannya. Nah, endapan ini saya lebih suka pakai endapan ini adalah untuk ngepel. Itu enak sekali dan keset langsung, enak sekali. Sedangkan untuk yang ini ekoenzimnya, ini bisa dipakai juga memang untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semprot-semprot pohon. Tapi dengan ada perbandingannya 1:1000. Artinya apa? Kita hanya pakai ini 1 mili untuk 1000 mili air. Kita aduk buat semprot-semprot pohon. Dan kemudian saya juga pakai ini untuk kalau dogi pipis itu kan suka bau ya. Nah, langsung aja saya siram pakai ini, baunya langsung hilang ibu-ibu. Ini sangat bagus sekali. Ini juga bagus untuk selain untuk bersih-bersih, untuk ngepel, untuk pohon, untuk itu ibu-ibu kita punya talenan tuh kalau lama-lama kan menjadi hitam gitu ya. Kita tuang aja ekoenzim sedikit, kita diamkan 20 menit, baru kita bersihkan. Kita punya talenan akan menjadi lebih bersih. Untuk alat masak ibu-ibu yang di dapur deh gitu, kan kalau dipakai lama-lama dia akan menjadi hitam. Nah, itu bisa juga pakai ekoenzim dan menjadi kinclong lagi. Saya pernah bikin dengan ampas ekoenzim. Setelah kita panen, ampasnya kita taruh yang di bagian yang hitam-hitam, kita diamkan 24 jam atau 48 jam. Kemudian kita bersihin, terus kita cuci seperti biasa. Itu hasilnya menjadi baru kembali. Jadi bersih ibu-ibu. Juga bagus untuk lap-lap di kompor. Kompor kita kan banyak minyak. Kita semprot aja ekoenzim, semprot, kita tunggu sebentar. Kita bersihin, itu minyak-minyak langsung rontok ibu-ibu. Inilah beberapa takaran pemakaian ekoenzim untuk sehari-hari. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ladies, para wanita yang dikasihi Tuhan. Apa kabar ibu-ibu semua? Saya berharap kita sekalian tetap dalam perlindungan dan kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kita tetap bisa terus menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Kiranya persekutuan kali ini juga terus menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan wanita di Komisi Wanita GKI Mangga Besar untuk waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.